Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang kewes biasa saja bernama Ranti yang sedang OTW ke pasar bersama dua adik iparnya yang bernama Siti dan Gita. Hingga setibanya di pasar yang tak pernah diperhatikan pemerintah, Ranti dan keluarganya terlihat berjualan ayam potong untuk mencari nafkah sehari-hari. Namun bisa kita lihat, hubungan Ranti dengan Siti yang sedang hamil sangatlah buruk, di mana mereka sering adu bacot akibat tingkah Siti yang selalu asal-asalan ketika melayani para pelanggan. Di saat itu pula, Haji Agus yang akan membeli daging seketika merasa risih dengan pertengkaran mereka. Lantas Haji Agus meminta Gita untuk memberikan nasihat pada dua kakak iparnya supaya lebih menjaga sikap ketika berjualan. Di pagi harinya, putri Ranti yang bernama Nina terlihat menghampiri ayahnya yang selesai memperbaiki genteng. Sebelum pergi cekulah, Nina meminta ayahnya yang bernama Bowo agar tidak terlalu lama pergi merantau. Mendengar hal itu, Bowo berusaha memberi pengertian di mana semua ini ayah lakukan demi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Di saat itu pula, si beban bernama Bayu baru saja bangun sambil mengelek ayam dari dalam kamar. Melihat kesuraman adiknya, Bowo langsung membacoti Bayu yang doyan judi sambung ayam untuk mencari pekerjaan tetap. Apalagi saat ini, Bayu harus mempersiapkan biaya lahiran istrinya. Di tengah percekcokan, Mak Dian yang datang langsung menegur kedua putranya. Namun seketika si emak merasa kesal saat mengetahui Ranti belum menyiapkan sarapan. Hingga saat Ranti pulang, Mak Dian langsung menyalahkan Ranti yang tidak sigap menyiapkan sarapan untuk cucu dan anak-anaknya. Dan meski Mak Dian tahu jika Ranti selalu sibuk ke pasar, si mertua julid ini tetap menganggap Ranti tidak becus menjadi seorang ibu. Tak cukup sampai di situ, Siti yang rese ikut memperkeruh keadaan dengan menyalahkan semua ini pada Ranti. Ia pun menjadikan kehamilannya sebagai tameng agar tidak ikut disalahkan. Di tengah kesedihan, Ranti yang pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan kembali mendengar sindiran mertuanya yang begitu nyelekit, di mana Mak Dian meminta si bungsu Gita untuk jangan seperti Ranti jika nanti ia sudah mempunyai suami. Setelah memasang penyangga kaki, Ranti meminta Gita untuk mengantarkan Nina pergi cekulah. Hingga setelah mereka pergi, si mertua julid kembali protes karena mengantar anak adalah tugas ibunya. Lantas dengan hati yang sabar, Ranti berkata jika sebentar lagi ia harus mengantar suaminya pergi ke pelabuhan. Beberapa saat kemudian, sambil memberikan duit pada ibunya, Bowo pun pamit untuk pergi berlayar. Tak cuma itu, Ranti hanya bisa mengelus dada saat melihat si beban Bayu meminta duit pada abangnya dengan alasan buat lahiran Siti. Di tengah perjalanan, Ranti yang juga susah payah mencari uang langsung mengungkapkan unek-uneknya pada Bowo. Apalagi selama ini, Mak Dian, Bayu, dan Siti tidak pernah menghargai usahanya, di mana Ranti yang sakit hati mengajak Bowo untuk mengontrak saja dan hidup damai. Mendengar hal itu, Bowo yang berusaha menyanggupi keinginan Ranti meminta istrinya untuk bersabar. Ia pun berjanji, sepulang berlayar mereka akan pindah mencari kontrakan yang murah. Sepulang ke rumah, Ranti pun heran saat melihat mertuanya menangis terseduh-seduh. Dan betapa syoknya Ranti saat ia diberitahu jika Nina menjadi korban tabrak lari. Setibanya di rumah sakit, Gita meminta maaf karena akibat dirinya telat menjemput. Nina yang akan menyeberang malah menjadi korban tabrak lari dari seorang ibu-ibu bermotor NMAX Turbo. Hingga saat Bu Dokter datang, ia pun mengungkapkan jika saat ini Nina mengalami kritis dan harus secepatnya menjalani operasi akibat benturan setang di kepalanya. Mendengar hal itu, Ranti meminta Bu Dokter untuk berusaha semaksimal mungkin. Sabar ya. Di malam harinya, di tengah rasa gelisah yang Ranti rasakan, ia pun tiba-tiba dihampiri seorang emak-emak peot yang menawarinya seporsi pecel. Ia pun berusaha meyakinkan Ranti pada operasi yang akan Nina jalani. Namun di saat itu pula, Ranti merasa pesimis dengan upayanya, apalagi ia dan keluarganya bukanlah orang berada. Mendengar hal itu, tiba-tiba si emak memberikan secari kertas dan menawarkan cara lain agar Nina bisa sembuh. Mbak, itu siapa, Mbak? Di keesokan harinya, Ranti terlihat berjalan sempoyongan setelah mendapat kwitansi biaya yang harus ia bayar. Tapi biayanya... Apa ini, Cok?
Sungguh berubah. Bisa kita lihat biaya yang harus dibayar untuk operasi Nina mencapai 460 juta lebih. Lantas Ranti yang kebingungan berusaha meminta tolong pada keluarganya. Mendengar hal itu, Gita menyarankan ibunya untuk menjual rumah agar Nina secepatnya mendapat penanganan. Tapi jelas saja si beban Bayu langsung menolak dengan alasan istrinya sebentar lagi akan melahirkan. Hingga di tengah perdebatan, Madian meminta Ranti untuk bersabar karena menurutnya mereka harus menunggu kabar dari Bowo agar bisa mengambil keputusan terbaik. Mendengar hal itu seketika membuat Ranti bingung harus berbuat apa karena jika Nina telat mendapat penanganan, nyawanya kemungkinan tak bisa diselamatkan. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Setelah gagal menghubungi suaminya, Ranti yang frustasi tiba-tiba teringat pada kertas yang diberikan oleh si emak peot di rumah sakit. Singkat waktu, setibanya di gubuk Reo dan Buluk, si emak bernama Cuneng langsung melakukan sebuah ritual mengerikan, di mana ia akan mengawinkan Ranti dengan sosok iblis. Rupanya Mak Cuneng merupakan seorang sales iblis yang berkeliaran di rumah sakit guna mencari orang-orang putus asa untuk disesatkan. Ia pun menjelaskan setelah Ranti melakukan pernikahan dengan iblis, segala macam kesulitan Ranti akan ditangani oleh si iblis, begitupun dengan kesembuhan Nina. Sungguh geluh, Ranti pun nekat melakukan poliandri dengan iblis demi kesembuhan putrinya. Setelah memandikan dan merias Ranti bak seorang pengantin, si emak langsung menuntun Ranti dan membaca ijab kabul. Angkaroban Ratri Sun Arso Anyu Marake Yoing Sun penganten. Hingga setelah Ranti membaca ijab kabul, si emak pun menari sambil nyinden lagu Jawa untuk menyempurnakan ritualnya. Ngeramya Astagfirullah, sontak Ranti pun syok parah saat melihat tangan si iblis menggerayangi tubuhnya. Kretek Rosama Nauzubillahi min zalik. Entah kesakitan atau keenakan, Ranti pun menjerit-jerit saat cacing iblis membobok celengannya sampai ambyar. Singkat waktu, setelah sehari semalam melayani hasrat si iblis, Ranti yang ripuh diberitahu jika ritual ini hanyalah malam pertama bagi si iblis. Mak Cuneng pun mengungkapkan jika Ranti harus selalu melayani si iblis setiap malam dan juga memberikan sesajen berupa kepala ayam jantan agar Nina tetap sembuh. Di keesokan harinya, Bayu yang mengecek kandang pun panik saat ayam jago andalannya tiba-tiba hilang. Di tengah kepanikan, ia langsung menanyakan hal tersebut pada istrinya, akan tetapi Siti tidak tahu menau soal itu. Eyang, Nina udah sembuh. Di siang harinya, sontak mereka pun terperangah saat melihat Nina tiba-tiba sembuh total. Bahkan kini, Nina sudah tak lagi memerlukan penyangga kaki. Di tengah kebahagiaan, Gita mengajak keluarganya untuk makan bersama dan merayakan kesembuhan Nina. Namun di saat itu pula, si Siti yang sulit hati merasa curiga jika Ranti telah main dukun untuk kesembuhan Nina. Namun Bayu meminta Siti untuk bersyukur, apalagi mereka tidak perlu menjual rumah untuk biaya operasi Nina. Beberapa jam kemudian, Gita memanggil Ranti untuk makan bersama. Mbak, kok gelap-gelapan sih? Kalian merasa serem nggak? Ah, enggak. Malahan Gita heran saat melihat Ranti tak biasanya mengenakan daster kuntilanak.
Di keesokan harinya saat Siti sedang mengambil telur, ia pun heran saat melihat Ranti menutup pintu dan jendela dengan wajah yang pucat. Namun seperti yang kita tahu, Ranti sudah lelah karena cairan tubuhnya selalu dikuras setiap malam. Di malam harinya, saat sedang membersihkan ayam, Siti mengungkapkan keheranannya pada Gita, di mana menurutnya sikap Mbak Ranti berubah aneh semenjak Nina sembuh secara ajaib. Ia pun berusaha meyakinkan Gita jika Ranti telah main dukun. Namun Gita yang selalu care terhadap Ranti berkata jika Siti hanya berusaha menjelek-jelekan mbaknya. Dan bagaikan seorang bapak penyayang, Nina yang tidur terlihat dielus-elus oleh si iblis. Sementara itu, sepulang ngadu ayam, Bayu yang lapar meminta Siti untuk membuatkan mie. Saat akan memasak mie, Siti pun merasa geleh saat melihat banyaknya bangkong suweke di dapur rumahnya. Aneh, aing mah. Bukannya langsung dibuang, Siti malah merujak bangkong itu di dalam panci. Namun tak lama kemudian, perhatian Siti teralihkan saat ia mendengar suara yang sedang mandi malam-malam. Ketahuan kan? Eta si goblay. Rupanya pengantin baru ini sedang adu gabrut di dalam bak mandi. Di saat itu pula Siti berniat untuk memviralkannya pada para penghuni pasar esok hari. Sesaat kemudian, Siti pun kaget saat melihat Ranti bermata celong dengan wajah yang pucat. Ternyata benar, cairan tubuh Ranti semakin menipis setelah ia harus melayani si iblis setiap malam. Di keesokan harinya, Ranti langsung melabrak Siti yang telah menyebarkan video skandalnya. Siti pun berkata jika ia sengaja menyebarkannya karena ia merasa curiga Ranti telah melakukan kesesatan. Berani, Pak. Coba nggak berani! Setelah membuat Siti kena mental, Ranti yang tersadar langsung pergi. Saat malam kembali poek, Bayu yang akan tidur seperti biasa meminta Siti untuk membuatkannya mie. Sontak Siti pun kaget saat melihat gelagat aneh Ranti yang malah jojok keran. Dan ternyata Ranti sedang memasak mie bangkong. Setelah memasak mie, Siti berusaha membangunkan Bayu. Itu si Mbak Ranti. Astagfirullah, Siti pun akhirnya modar setelah dilakukan sesar ekstrim. Tak cuman itu, bayi Siti pun habis dimukbang oleh Ranti yang kerasukan suami gaibnya. Di pagi buta, saat Gita akan mengajak Ranti ke pasar, kebetulan sekali Bayu si Madesu baru saja pulang dari ngadu ayam. Lantas Gita meminta abangnya untuk membangunkan Siti. Namun Bayu pun heran saat Siti tiba-tiba menghilang. Tak cuman itu, tak ada sedikit pun darah bekas fatality yang dilakukan oleh Ranti. Di keesokan harinya, Madian yang khawatir menanyakan kemana Siti pergi. Lantas meski belum tahu secara pasti, Bayu merasa jika Siti pulang ke rumah orang tuanya, terlebih ia yakin percekcokan Ranti dan Siti di pasar menjadi penyebabnya. Mendengar hal itu, Madian si mertua rese langsung menyudutkan Ranti dan memintanya untuk jangan buat masalah. Setelah semua orang pergi, Madian yang khawatir berusaha untuk menghubungi Siti. Siti. Aduh. Tanpa Madian sadari, arwah Siti yang marakayangan berusaha menunjukkan eksistensinya.
Di malam harinya, Gita yang akan mengambil ayam pun heran saat mendengar suara tangis dari lubang pembuangan di dekat kandang. Sementara di rumah, Nina berusaha mengambil mainan ayamnya yang masuk ke dalam kamar mandi. Tanpa Gita sadari, sosok Siti yang muncul berusaha meminta bantuan. Di keesokan harinya, Ranti kembali mengorbankan ayam Bayu untuk sesajen. Namun saat Ranti membuang bangkai ayam itu, ia pun heran saat melihat lalat mengerubungi lubang pembuangan. Sontak Ranti pun syok parah saat menemukan jasad Siti yang membusuk ditutupi daun kering. Menyadari kematian Siti merupakan ulah suami iblisnya, Ranti yang panik bergegas pergi menemui si emak Cuneng. Setibanya di tempat tujuan, si emak langsung membenarkan kecurigaan Ranti, di mana menurutnya si iblis hanya berusaha melindungi Ranti dari orang-orang jahat yang menyakitinya. Mendengar hal itu, Ranti yang tak ingin si iblis menghabisi keluarganya meminta si emak memutus perjanjiannya. Tapi di saat itu pula si emak mengungkapkan jika perjanjian tersebut tak bisa diputus sampai Ranti mati. Sementara di pasar, bukannya mencari Siti yang hilang, Bayu terlihat asik Juned sambung ayam. Namun di tengah pertandingan, ia pun panik saat ayam miliknya tak sekuat biasanya. Di malam harinya, saat Bayu menguburkan ayamnya yang mati di pertandingan, ia pun panik saat mendengar suara tangisan dari arah lubang. Siti? Astagfirullah, betapa syoknya Bayu saat melihat jasad istrinya membusuk di dalam lubang pembuangan. Singkat cerita, Ranti pun panik saat melihat Bayu amuk-amukan pada Nina. Hingga sesaat kemudian, Ranti pun syok parah saat melihat jasad Siti yang membusuk telah ditemukan oleh Bayu. Di tengah kekesalan, Bayu pun mendesak Ranti untuk mengakui perbuatannya. Tapi di saat itu pula, Gita berusaha mengamankan situasi dan langsung mengajak Ranti pergi. Hingga sesaat kemudian, adegan gobloy pun terjadi. Bukannya melaporkan kasus ini pada polisi, Mak Dian malah meminta Bayu untuk menguburkan jasad Siti di halaman belakang supaya para tetangganya tidak tahu. Ia pun tidak ingin kematian Siti menjadi bahan gibahan tetangga. Setelah menguburkan Siti seperti hewan, Bayu bergegas mengejar Ranti yang pergi ke arah kandang. Setelah kelilipan ranting, Bayu yang kesal berniat untuk menghabisi Ranti. Lah, setajam dan seberat apa kira-kira seng kandang ayam? Sampai-sampai Bayu modar terpenggal. Di saat itu pula, saat Ranti tersadar, Gita pun syok parah saat melihat abangnya telah tewas mengenaskan. Sesaat kemudian, Gita langsung meminta penjelasan pada Mbak Ranti. Akan tetapi, Ranti meminta Gita untuk pergi sebelum dirinya celaka. Sungguh film lawak. Rupanya jasad Bayu juga dikuburkan secara serampangan di halaman belakang oleh Gita. Tanpa bantuan siapapun, sungguh kuat sekali. Dan tentunya, semua ini atas perintah Bunda Besar Emak Dian. Beberapa hari kemudian, Bowo akhirnya pulang dari perantauan, dan entah kenapa ia terlihat biasa saja saat mengetahui Siti dan Bayu sudah modar dihabisi Ranti. Ia pun tak mempertanyakan alasan ibunya yang memilih untuk menguburkan mereka seperti bangkai kucing. Lantas Mak Dian berkata, jika setelah Nina sembuh dari kecelakaan, Ranti seperti kerasukan sosok yang mengerikan. Mendengar hal itu, Mas Bowo langsung mengeceknya ke kamar.
Kamu nggak boleh masuk. Di tengah malam, Bowo langsung terbangun saat mendengar suara "uh-ah" dari kamar istrinya. Entah bolor atau apa, Bowo hanya pelanga-pelongo saat melihat istrinya diaduk iblis. Astagfirullah, sontak Bowo pun syok parah saat menyadari jika dirinya di NTR iblis. Di keesokan harinya, Mak Dian meminta Nina untuk memberikan makanan pada ibunya. Rupanya setelah menyadari istrinya kerusupan, Bowo pun merantai istrinya di WC. Dan kenapa harus di WC? Kalau ada yang mau mandi, pipis sama modal gimana? Apa harus ditongkrongin sama si Ranti yang kerusupan? Aneh aing mah. Lantas dengan akting so serem, Ranti meminta Nina untuk membuka rantainya. Tapi jelas saja Nina tidak menggubris hal itu. Saat malam poek, Nina yang khawatir kembali mengecek keadaan ibunya. Dan setelah dicek, ia pun heran kenapa si ibu belum memakan makanan yang ia berikan. Lantas Ranti hanya berkata, jika ia malas makan di WC karena bau caduk. Lantas karena si ibu tak kunjung makan, Nina kembali ke WC untuk memberikan keripik. Tanpa diduga, Ranti yang meloloskan diri berhasil menyucuk si emas sampai modar. Di tengah kengerian yang terjadi, Nina yang ketakutan berniat untuk sembunyi di dalam para. Beberapa jam kemudian, Gita dan Bowo pun syok parah saat melihat si ibu tewas secara mengenaskan. Di tengah kepanikan, Bowo pun mengajak Gita berpencar mencari Nina. Betapa syoknya Gita saat melihat Ranti tiba-tiba muncul di hadapannya. Sontak Gita merasa ngeri saat melihat Ranti sangat kuat seperti psikopat. Di tengah rasa nyut-nyutan, Ranti yang telah dirasuki iblis berniat untuk menghabisi Gita. Bagaikan Jason Voorhees, Ranti tidak bergeming sedikit pun meski dadanya dicucuk gunting rumput. Dan saat Gita pingsan, Ranti yang mendengar suara Bowo bergegas untuk menghabisinya. Gimana nak? Untung saja Bowo masih sempat menghindari serangan Ranti Derman. Namun kehokian itu harus habis sampai di sini saja. Malang sekali Bowo pun harus tewas dikeretek abal-abal. Dan kini Ranti mengetahui persembunyian Nina. Di tengah keadaan genting, Nina langsung mengambil gunting rumput. Ia pun rela tak bisa berjalan asalkan ibunya bisa kembali sadar. Ambil aja kaki Nina. Ibu jahat. Nina lebih baik sakit lagi. Dan untungnya, Ranti langsung sadar oleh teknik bacot no jutsu. Tak ingin Gita dan Nina menjadi korban, Ranti meminta mereka untuk kabur, sementara dirinya akan berusaha mengakhiri teror si iblis yang telah menguasai tubuhnya. Dan
Dan inilah akhir dari seseorang yang mungkin dasarnya penyayang, namun keimanannya berhasil digoyahkan oleh hasutan iblis, terutama oleh si Emak Cuneng yang merupakan sales iblis. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang sok serem sekali bukan? Tak perlu dijelaskan karena males banget. IMDb untuk film ini adalah 5,6. Mungkin segini dulu pembahasan film Pengantin Iblis 2025. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ojon's Review.